Video ini akan membahas versi MyMator yang menjadi kelanjutan dari MyMator versi 2.0. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun yang lalu pengembangan resmi MyMator berhenti di versi 2.0. David sama Nimi selaku developer utamanya memutuskan untuk berhenti dan kode sumbernya dibuka ke publik. Dan sekarang MyMator memiliki berbagai cabang pengembangan yang berasal dari kode sumber yang sama. Meskipun begitu, mereka memiliki nuansa masing-masing di setiap versinya. Kembali ke pertanyaan awal, apa aja versi MyMator yang ada saat ini? Langsung aja kita mulai pembahasannya. Di sini gue gak akan bahas detail apa aja fitur yang ada di setiap versi dan juga ini bukan video tutorial. Video ini hanya berupa informasi secara umum aja, terutama untuk kalian yang gak terlalu mengikuti update MyMator sejak 2.0. Yang pertama ada MyMator Continuation Build oleh Embedder. Embedder sendiri sebenarnya merupakan salah satu beta tester dari MyMator 2.0 sehingga dia sebenarnya udah punya andil bagian dalam pengembangan MyMator. Nah, continuation build ini sebenarnya cukup sederhana, yaitu bug fix, quality of life, dan kompatibilitas. Kompatibilitas di sini maksudnya kalian akan dapat update aset Minecraft menyesuaikan versi terbaru. Jadi kalian bisa dapetin blok, item, sampai entity baru dari Minecraft tanpa harus menunggu update resmi yang memang udah gak ada. Kan udah berhenti. Yakin udah berhenti. Tapi ya seintinya kalian gak akan merasakan perbedaan yang mencolok dibanding versi resmi terakhir. Soalnya emang dari awal menurut gua ini lebih konservatif sih. Cocok untuk yang cuma pengen MyMator tetap up to date dengan versi Minecraft terbaru. Yang kedua ada MyMator Simply Upscale Build oleh Yoga Indo CR. Oh banget orang Indo cuy. Versi ini datang dengan render engine baru yang dinamakan IVX. Dan yang paling terasa dari render engine ini adalah sisi performa. IVX didesain buat tetap terlihat bagus walaupun pakai sampel render yang sedikit. Jadi kalian nggak perlu tunggu lama-lama buat dapetin hasil yang udah bersih dari noise. Dan katanya performanya bisa naik sampai 80% dibandingkan render biasa. Dan selain dari performa, FVX juga banyak peningkatan visual kayak shadow, subsurface scattering, global illumination, depth of field, sampai efek-efek kamera baru yang bisa bikin render kalian lebih bagus dan sinematik. Apalagi ini dari developer lokal. Kalau kalian mau nanya-nanya bisa aja tanya beliau ya. Yang ketiga ada MyMator Community Build oleh Surplus dengan bantuan Embedder juga di baliknya. Masuk akal sih dia ikutan di build ini juga soalnya continuation build yang dia bikin kan lebih konservatif, sementara di versi ini banyak fitur yang mulai terasa beda jauh dari MyMator biasa. Bahkan mungkin sebagian dari kalian perlu tutorial cara menggunakannya ya. Build ini menambahkan banyak fitur-fitur baru seperti light group, jadi objek cuman akan terkena pengaruh cahaya kalau berada di light group yang sama. Ada gobos buat spotlight yang bikin kalian bisa kasih tekstur di cahayanya. Ada volumetric flock, ada reflection probe buat bikin refleksi yang akurat di scene, sampai fitur untuk import video ke surface dan juga spotlight. Selain dari fitur-fitur berat itu, ada juga quality of life changes kayak import file banyak sekaligus, kayak project search bar di home screen, dan juga Mi Project yang bisa langsung dibuka dari file explorer. Dan yang terakhir ada MyMator Pexel Build oleh Pexel Studio yang dibangun di atas basis Simply Upscale Build yang udah kita bahas tadi. Build ini termasuk yang paling aktif dikembangkan sampai sekarang. Fitur andalannya ada di volumetric lighting, jadi kalian bisa bikin smoke, cloud, sampai light beam secara prosedural. Ada juga sistem HDR glow baru yang bikin bloom di material emisif atau blok bercahaya jadi lebih clean dan natural. Pixel Build ini juga punya render engine sendiri dinamakan Touch yang jadi renderer aktif buat mode preview dan juga finalnya. Dan katanya lagi disiapkan juga buat render engine untuk path tracing baru pertama Beacon untuk kedepannya. Dan ini akan jadi lompatan yang lebih besar lagi. Dan versi Pixel Build ini itu punya ada dua cara untuk downloadnya. Pertama melalui supporter yang berarti kalian bayar dan kalian akan langsung dapat versi terbaru dari MyMator Pixel Build. Dan juga ada versi yang lain yang gratis, namun kalian mungkin akan menunggu lebih lama untuk dapatkan update terbarunya. Ngomong-ngomong soal banyaknya versi yang beredar kayak gini, menurut pendapat gue merasa senang-senang aja melihat MyMator ini nggak mati gitu aja pas ditinggal developernya. Munculnya banyak versi kayak gini kan menunjukkan kalau komunitas MyMator masih aktif dan itu hal yang bagus. Tapi di sisi lain gue ngelihat hal yang gue kurang suka ya, karena arah pengembangan MyMator jadi terasa terpisah. Padahal sebenarnya developernya sih saling notice ya, saling share fitur satu sama lain bahkan ya. Tapi tetap mereka develop versi yang berbeda. Dan karena ada banyak versi kayak gini, jadinya kalau mau bikin tutorial itu jadi susah coy. Soalnya nggak ada satu standar atau satu acuan yang pasti. Fitur di satu versi belum tentu ada di versi yang lain. Terus dari pengguna juga jadi kepecah kan. Ada yang lebih suka versi ini, ada yang lebih suka versi itu, dan seterusnya. Jadi ya nggak ada patokan yang nyaman lah menurut gue ya.
Tapi di tengah semua itu, gue nemu hal yang cukup menarik dan ini mungkin masih fresh banget. Di awal Agustus 2026 kemarin di profil GitHub Nimi yang udah lama nggak aktif, tiba-tiba muncul repositori baru namanya Minemator Reanimated, yang merupakan penerus dari Minemator dan dibangun ulang total pakai teknologi web. Jadi bisa dibilang developer resminya kayaknya mulai udah balik lagi nih buat ngegarap Minemator dan proyeknya sendiri masih early banget. Mungkin akan gue bahas ini di video terpisah.